kajian surat An-Nisa ayat 105 dan seterusnya. Ini jangan membantu membela orang yang sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas mengkhianati kok dibela. Ini tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Rial Bawang 1 yang senantiasa dimuliakan Allah dan semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama di pagi ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, hingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan agenda taklim di minggu pagi ini, di Ahad pagi ini. Untuk itu atas nikmat dan karunia Allah yang senantiasa terus dicurahkan kepada kita, tidak pernah henti, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, tidak pernah jeda. Untuk itu kita mengucapkan kalimat syukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat dan karunia yang lain kepada kita semua. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan alim pagi ini dengan kajian kitab suci Al-Quran referensinya Tafsir Jalalain. Kita lanjutkan yaitu kajian surat An-Nisa ayat 105 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq
litahkuma bainan nas bima arakallah wa la taqul lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawwanan athima inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq inna sa'tamne ingsun Allah iku anzalna wis nurunake sapa ingsun ilaika maring sira nurunake alkitab ing kitab ayat Quran kitab Quran bil haqqi kelawan hak kelawan nyoto benar lafal bil haqqi muta'alliqun di ta'alluqna dihubungke di anjala kelapan anjala kalau ada huruf jar dan jar majrur itu pasti ada hubungan ada ta'alluqnya ke siapa? Mahmul sebelumnya karena mahmulnya ini adalah apa? Fi'il fa'il anjala lafal bil haqqi muta'alliqun dan ta'alluqna bi anzala kelawan lafal anzala litahkuma rono aweh hukum sira Muhammad bainan nasi ing dalam antara manusa bima kelawan perkara karoka kang wis nurake ka ing sira ai u'allimuka tegese aweh ngerti ing sira sapa Allah wala takun lan aja ana sira fi ing dalem wala takun lan aja ana sira lil khainina maring pira-pira kang khianat kaku maka kaya dene khosiman baru aku iku khosiman dadi penentang khosiman wa astaghfirillah lan jalu'a ngapura sira Allah ing Allah mimma saking perkara kamu mengatakan wis rencana sira ing dalem innallaha satamani Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafurun zat kang akeh pengapurane rahim dan welas ing dalem akhirat inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq sesungguhnya aku telah menurunkan pada Muhammad yaitu kitab Al-Quran dan kitab Al-Quran ini aku turunkan kepada engkau litahkuma untuk memberikan keputusan bainan nasi di antara manusia bima arakan Allah dengan apa yang sudah aku ajarkan dalam wala takun lil khainin dan jangan kamu menjadi membela untuk orang-orang yang khianat sekaligus menentang kepada ajaran Allah. Nah, ayat ini berhubungan dengan suatu kasus. Ayat ini berhubungan suatu kasus.
Ini asbabun nuzulnya kita baca sebelumnya Pak ya. Wasarakolan nyolong sapa Tumah bin Ubayrik. Ini diceritakan asbabun nuzulnya ada seorang yang mengidentitaskan dirinya itu beriman agama Islam, percaya kepada Allah, percaya pada Nabi Muhammad. Dia mengatakan Islam, nyolong dir'an ing baju besi atau perisai. Wa qabalan mempetake sapa ummah ing dir'ah inta yaudin ing dalem sambung Yahudi. Ini ada penunjuknya. Ayat ini terjadi suatu kasus, ada seorang yang mengatasnamakan dirinya adalah orang beriman, orang yang beriman kepada Nabi. Kemudian dia mencuri, kemana mencuri barang? Ini tidak melakukan baju besi, baju perang, dicuri. Kemudian setelah dicuri, wa khobaha inda Yahudi. Kemudian setelah dicuri ditaruh di tempatnya orang Yahudi. Ada yang mengatakan naruhnya nggak bilang-bilang, ada yang mengatakan naruhnya Pak titip Pak ya, dititipkan. Fawujidat maka den temuake apa dir'ah ing daun dalem sange Yahudi. Paromahu moko nuduh sapa nuduh ing Yahudi sapa tumah-tumah dia kelawan dir'ah wa halafa lan sumpah sapa tumah anu sakmene annahu sakmene Yahudi anau sak tamne tuma masaroko ora maling nyolong sapa tuma ing doa. Ini ceritanya dari Tuma bin Ubayrik. Ini adalah orang tapi dia memperlihatkan keislamannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian dia untuk mencuri barang, setelah mencuri barang, perlengkapan perang itu ditaruh di tempatnya orang Yahudi. Nah, di tempatnya orang Yahudi ini tujuannya apa? Untuk mencari apa? Mencari kesalahan terhadap orang Islam yang lain dan sekaligus mencari kesalahan Nabi. Nah, setelah seperti itu bilang sama saudara-saudara orang yang kemudian maka baju besinya si orang ini bilang ternyata ambil semua, diambil si A ini. Udah kalau gitu orang-orang sekitarnya tentunya apa? Membantu dirinya. Ya dia orang Islam yang curi orang Yahudi, orang Kristen juga kita bantu saudara kita semua. Udah kita laporkan terhadap Nabi bahwa orang Yahudi telah mencuri barangnya, mencuri barang. Fasa'ala qaumahu mongko njaluk apa keputusan sapa qaumahu balane umat Nabi alaihi salam. Ayu jadila anhu wa yuqulu fanudila. Jadi ingin apa? Diberikan keputusan, ya Rasul ini seperti ini kejadiannya. Kemudian dalam hal tersebut ini berkaitan dengan masalah apa? Masalah hukum perdata, hukum pidana, hal pencurian. Karena Nabi kasih laporan seperti itu, akhirnya terbersih dalam pikirannya. Terbersih dalam pikirannya itu berarti yang salah, harus hukum. Ketika Nabi akan memberikan keputusan, kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini. Karena apa? Sebelum
Nabi berbeda, tapi wahyu datang. Itulah namanya apa? Nabi dijaga oleh Allah, jangan sampai melakukan yang tidak benar. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sungguhnya aku turunkan kitab Al-Quran ini. Kitab Al-Quran itu membawa kebenaran, dan kebenaran itu bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, bahkan ditahkuma bainan nas, untuk memberikan keputusan, memberikan hukum terhadap bainan nas. Seluruh manusia. Bahkan dalam ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin. Memberikan peringatan pada apa? Lil alamin, seluruh alam. Nah, setelah itu ternyata apa? Nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu. Ini berkaitan dengan apa? Buktinya apa? Kalau itu si fulan ini apa? Mencuri. Betul. Orang yang mengadu atau menggugat, menuduh tidak begitu dibenarkan tuduhannya. Kalau tuduhannya langsung dibenarkan tanpa ada proses, nanti banyak orang yang mengadu. Lau yuqarnasu bidakwahum, dalam hadis Nabi, lau yuqarnasu bidakwahum, jikalau semua manusia itu diterima, dikabulkan permintaannya, dikabulkan tuntutannya. Ada orang menuntut muklik, kemudian kalimatnya diterima. Orang menuntut langsung tuntutannya diterima. Labda'a rijalun amwala qaumin, nanti banyak orang yang mengajukan tuntutan untuk menambah amwala qaumin wa dima'u, ingin memiliki apa? Mengajukan bahwa ini memiliki harta orang lain, darah orang lain. Makanya dalam hadis itu al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang menuduh, orang yang menuntut harus dia menunjukkan bukti. Harus menunjukkan menuduh kalau mencuri, buktinya apa? Nah, sebagai bukti apa? Itu ada saksi pula yang dijadikan bukti. Saksi itu yang membawa barang ini loh buktinya, kalau kamu mencuri. Kalau nggak ada, tidak diterima apa pengakuan, tidak diterima tuntutan. Ini mah al-asyhada'u fi hukumil Islam arba'atun. Persaksian dalam hukum Islam itu ada 4 macam. Persaksian dalam hukum Islam ada 4 macam. Yang pertama asyhada'u fi zina. Saksi dalam apa? Urusan masalah zina, fahisha. Ini tidak tahu orang menuduh orang zina, itu harus ada saksi. Saksinya tidak cukup 2, harus 4 orang laki-laki. Harus 4 orang laki-laki. Wallati yatinal fahisata min nisaikum fastashhidu arba'atan minkum. Jika ada seorang perempuan berbuat zina dari apa? Dari perempuan di antara kalian semua, untuk membuktikannya fastashhidu arba'atan minkum, harus ada 4 saksi di antara kalian. 4 saksi ini harus laki-laki semua, perempuan tidak diterima. Karena ini apa? Urusannya apa? Tentang apa? Kehormatan seorang manusia. Kalau manusia sudah apa? Terjun dalam hal itu, sampai diberikan 4 saksi. Sampai orang yang apa?
menuduh perbuatan zina tidak disertai dengan saksi yang lengkap minimal 4, lebih banyak lebih kuat. Lebih banyak. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum. Nah, kalau mereka menuduh seorang perempuan yang baik-baik dituduh untuk perbuatan zina. Tapi kalau mereka ada saksi, oke, dia nanti sudah diputuskan. Tapi wa'il lam ya'tu, kalau mereka tidak bisa menghadirkan bi arba'ati syuhada 4 saksi seorang laki-laki fajliduhum samanina jaldah. Ditutup oleh itu dalam persaksian dalam hal zina. Kalau bukti sebagai kalau hukum apa? Pembunuhan, pencurian, minuman keras, menuduh orang, kamu yang bunuh, kamu yang mencuri, kamu berbuat dosa besar minum narkoba. Nah ini saksinya cuma dua laki-laki dulu. Asyidu dawai adlin, adilkan 4 dua saksi orang yang adil. Aku mau disyahadatillah, aku mau syahadatillah. Laksanakan perkara itu karena Allah. Jadi hukum pencurian minimal 2. Lebih banyak, lebih baik, lebih kuat. Gitu al-bayyinah itu malah mudda'i, orang yang menuduh, orang yang menuntut diharuskan untuk memberikan bayyinah bukti. Bukti ini adalah berupa saksi itu melihat kronologi kejadiannya. Wa asyidu dawai adlin, hadirkan untuk kasus seperti itu minimal 2 saksi. Kalau dalam hal muamalah, contohnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa, ini juga dihadirkan 2 saksi laki-laki semua. Tapi kalau laki-laki semua nggak ada, farajulun 1 laki-laki, wa mar'atani 2 perempuan. Jadi agak lebih longgar. Kalau laki 2 laki-laki 1, perempuannya 2. Itu tujuannya apa? Tujuannya kalau yang satu salah memberikan keterangan untuk kiroik dan mantikro, yang lain bisa mendengar. Yang keempat, tadi saksi yang pertama persaksian dalam kasus zina, menjadi kasus pembunuhan, kemudian pembunuhan, kemudian apa tadi? Pencurian, minuman keras, walinya 2, saksinya. Dalam yang ketiga hal muamalah, saksinya minimal 2 orang laki-laki, kalau ada 1 laki-laki 2 perempuan. Nah yang keempat persaksian dalam urusan wanita, seorang wanita yang tidak bisa diketahui oleh orang laki-laki. Contohnya dalam hal keperawanan. Masa laki-laki ngetes keperawanan? Ini saksinya cukup. Kalau ada saksi cuma 1 dan itu perempuan, diterima. Dalam hal persusuan, dalam hal persusuan itu pernah salah satu sahabat Nabi menikah dengan seorang perempuan, akan menikah, maksudnya belum ya, akan menikah. Dan mungkin kalau di sini sudah menyebar undangan, sudah mengumpulkan segalanya, sudah pasang tendanya sudah dipasang, ya. Kemudian penghulu sudah mau hadir, ya. Pokoknya sudah rame-rame.
Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang terhadap pria tersebut, namanya Uqbah. Hai Uqbah, engkau adalah orang yang pernah aku susukan, dan calon istrimu juga pernah aku susukan. Berarti calon istrimu adalah saudara seperti susuan. Makanya tidak boleh ini. Terus hal tersebut dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasul, kejadian seperti ini. Ada saksi yang lain enggak? Enggak. Ada saksi yang lain enggak? Enggak ada. Punya saksi yang disumpah. Kamu berani sumpah? Berani. Bahwa dia adalah orang-orang yang pernah aku susukan. Saudara perempuan tidak boleh ini. Jadi Nabi menerima persaksian seseorang dalam hal tersebut walaupun dia hanya satu. Nah, Al-Quran diturunkan itu apa? Untuk membenarkan. Barang kalau sudah benar, itu berarti tidak usah dirubah. Kalau dirubah nanti malah nggak beres itu ya, malah nggak beres. Contohnya ini, kalau kopi di sini nggak benar, benarnya apa? Nggak benar. Contohnya anjing taruh sini boleh ya? Suatu saat juga bisa berbahaya. Umpamanya jadi taruh sini aja lah, biar dekat. Al-Quran itu sudah benar. Karena apa? Ini datangnya dari Allah yang membawa benar. Isinya juga benar. Redaksinya juga benar. Waktu turunnya Al-Quran juga benar. Dan orang yang diberikan Al-Quran juga benar. Nah, semuanya itu al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu bir rabbika, kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau itu datangnya dari Allah pasti benar. Fala takunanna minal mumtarin. Kalian semua tidak usah takut, tetapi usah ragu. Yakin itu adalah karena itu kebenaran dari Allah. Al-Quran ini datanya dari Allah. Tujuannya apa? Dengan kasus seperti itu, tahma baina memberikan hukum yang benar. Terhadap siapapun, walaupun itu orang Yahudi yang dituduh salah, baru tujuan turun buktikan. Kalau betul-betul ada saksi, ada bukti, tidak apa-apa. Kalau memang itu tujuannya tidak salah, berarti apa? Orang yang berusaha harus dibalik apa? Dibalik diberikan tuntutan karena mungkin tidak. Bima kelawan bima Allah, dan hukuman itu seperti yang sudah Allah ajarkan aroka. Karena ini lafal aroka melihat. Jadi gambarannya kebenaran itu sesuatu yang seperti dilihat dengan pandangan mata secara jelas. Contohnya di sini ada kopi. Ya saya lihat memang ada kopi ini berarti benar-benar ada kopi. Isinya pun kelihatan kopi hitam. Kelihatan ada. Ini benar. Begitu juga kebenaran Al-Quran yang diajarkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril digambarkan apa? Kebenaran yang nyata. Seperti nyatanya kita melihat sesuatu menurut pandangan mata. Untuk itu wala takul lil qainina khosima, jangan engkau Muhammad membantu orang-orang yang berkhianat menentang ajaran
seperti kurma. Jadi kurma tadi itu katakanlah dia orang munafik, di apa aktivitasnya seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia ingin apa? Membuat orang seperti itu. Ternyata dia adalah apa? Yang berbuat salah. Umat-umat semuanya sudah betul. Orang itu Muhammad wastaghfirillah, mintal ampun kepada Allah. Ini Nabi Muhammad baru tak bersih dalam pikirannya, ingin memutuskan berdasarkan aduan Tuma, ingin menyalahkan orang Yahudi. Itu apa? Diingatkan oleh Allah. Fastaghfirullah. Apakah Nabi Muhammad dosa? Nah, ini gambarnya bukan seperti itu. Kalau kita terlintas ya, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, itu baru terlintas. Kalau terlintas itu berarti kan ada dalam benak pikiran. Kemudian baru terlintas setelah Nabi diberikan aduan seperti terlintas dalam pikiran Nabi, oh berarti Yahudi salah. Setelah terlintas dalam pikirannya ditahan. Setelah ditahan, karena apa? Dipertimbangkan. Benar nggak ini? Setelah dipertimbangkan, akan dilaksanakan. Akan belum. Kalau akan dilaksanakan, nanti bertekad akan melaksanakan itu. Baik belum dilaksanakan. Setelah ingin dilaksanakan, itu gambaran seperti ini. Kalau kita niat berbuat dosa, umpamanya kita lewat ada mangganya Pak Doni udah berbuah gede-gede, ya, terlintas dalam pikiran mau ngambil itu pada mau nyolong, tapi nggak jadi. Itu udah kena hukum dosa belum? Belum. Kalau dia berbuat dosa, dia dikerjakan, tapi tidak dikerjakan, tapi tidak dikerjakan dosa. Kalau dikerjakan baru dosa. Nabi seperti itu baru terdidik dalam pikirannya. Nah, itulah kemudian ada rumus hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Kebaikan apa? Perbuatan yang baik dari orang-orang awam, orang awam kita ini berbuat baik itu sayyiatul muqarrabin, jelek menurut pandangan orang-orang yang apa? Mereka engkau orang kagum Muhammad, engkau pilihan Allah Muhammad. Jadi gambarannya apa? Contohnya apa? Anak SD, anak SD mau berangkat ke masjid, kemudian ya udah canda-canda dikit atau tahu itu ya, kemudian itu sudah lumayan dibanding dengan anak tidak SMP. Masih ribut, masih bercanda. Jadi kelasnya apa? Harus diri. Kalau anak SD seperti itu ya bagus, gak apa-apa. Tapi kalau anak SMP maksudnya harus lebih baik lagi. Anak SMA juga lebih baik lagi. Remaja juga lebih muda. Seperti bapak kita ini sudah harus lebih baik. Karena itu tingkatan engkau orang yang aku Muhammad dan seperti dipandang tidak tingkat. Kemudian wastaghfirullah minta ampun kepada. Jadi gambaran begitu juga. Seandainya kita mimma hamam tadi kita tidak berbuat sesuatu baru tak bersih dalam hati, adalah minta ampun kepada Allah supaya hal itu tidak akan sampai jadi dilaksanakan. Inna Allah kana ghafurur rahim. Minta ampun kepada Allah karena Allah ghafurur ay ghafara ghafurur yang ghafuran faulan artinya banyak
zat yang maha pengampun. Wala tujadil 'anil ladina yaqtanuna anfusahum. Wala tujadil lan ojo tujadil apa mujadalah berdebat. Itu apa? Debat itu berargumentasi, mencari apa? Kebenaran. Jadi itu debat, menyampaikan apa? Mengumpulkan berbagai apa? Argumen sebagai alasan untuk apa? Mencari kebenaran masing-masing, mencari kebenaran masing-masing. Wala tujadil lan ojo debat sio, debat dalam arti apa? Membela. Anil ladina saking wong akeh yaktan ayat ala anfusihim. Jadi ayat ini menerangkan mereka orang-orang yang sudah berkhianat terhadap hukum Allah. Wala tujadil 'anil ladina yaqanuna anfusahum, jangan engkau berdebat membela untuk membantu orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dan khianat terhadap kebenaran, berkhianat terhadap orang lain. Artinya ayat ini jangan membantu membela orang yang sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas mengkhianati kok dibela. Ini tidak boleh. Ini berkaitan dengan apa? Gimana seperti di negara ini itu advokat, ya, tim pengacara, ya, pengacara. Orang yang jelas-jelas salah dibela. Ini memang dalam Islam pembelaan terhadap diri sendiri. Kalau kita sudah bisa bela, minta tolong terhadap orang lain untuk membela